Kesultanan Utsmani atau dikenal dengan Kesultanan Ottoman berawal dari sebuah beylik kecil di Anatolia Barat yang memulai perjalanannya pada akhir abad ke-13. Didirikan oleh Osman I. Dalam waktu singkat, kesultanan kecil ini berkembang pesat dengan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, mengalahkan Kekaisaran Bizantium, dan memperluas kekuasaannya hingga ke Balkan di Eropa Tenggara. Kesultanan Utsmani kemudian menjelma menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia pada puncak kejayaannya di abad ke-16 dan 17. Kesultanan ini menguasai sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara, dan menjadikannya sebagai kesultanan yang memiliki kekuasaan di 3 benua sekaligus selama lebih dari 6 abad. Namun, kekuasaan kesultanan ini akhirnya runtuh ketika Perang Dunia ke-1 berakhir. Semua wilayahnya terpecah belah dan kesultanannya dibubarkan. Kemudian berganti dengan apa yang kita kenal dengan nama Turki. Pertanyaannya, bagaimana kesultanan yang berawal dari beylik kecil ini bisa menduduki puncak imperium dunia di masanya? Pada akhir abad ke-13, ketika Kesultanan Saljukrung yang menguasai Anatolia saat itu mulai melemah akibat tekanan dari Mongol dan perpecahan internal, banyak wilayah-wilayah Saljuk berubah menjadi wilayah-wilayah kecil yang diperintah oleh pemimpin lokal yang dikenal dengan nama Beylik Anatolia. Salah satunya adalah wilayah yang dipimpin oleh Osman di daerah barat Anatolia yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Bizantium. Dan ketika Kesultanan Saljukrung benar-benar melemah akibat serangan Mongol setelah pertempuran Kosedag di tahun 1243, Osman mulai bertindak lebih mandiri. Kemudian setelah kematian ayahnya, yaitu Ertugrul, ia menggantikan posisi sebagai pemimpin suku Kai dan mulai memperluas wilayah dengan menaklukkan benteng-benteng Bizantium yang lemah. Secara resmi, Osman masih merupakan vasal dari Kesultanan Saljukrung, tetapi setelah Sultan Saljukrung terakhir, Alauddin Kaikubad III, ditangkap dan dibunuh oleh Mongol, Kesultanan Saljuk tidak lagi memiliki otoritas yang kuat. Osman memanfaatkan situasi ini dengan mendeklarasikan kemerdekaan sukunya dan mendirikan Kesultanan Utsmani sekitar tahun 1299. Setelah memerdekakan diri, Osman mulai mengincar wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Ia berhasil menaklukkan beberapa kota, termasuk Karacasyar, Yenishehir, Belacik, dan Inegol. Dan salah satu kemenangan terbesar Osman adalah pertempuran Bapheus yang terjadi pada tahun 1302, di mana pasukannya mengalahkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Jod Muzelon. Kemenangan ini menegaskan kehadiran Utsmani sebagai kekuatan baru di Anatolia Barat. Setelah Osman I memperkuat posisinya di barat Anatolia, suku-suku Turki yang lain mulai bergabung dengannya. Ia memperluas wilayahnya dengan strategi militer dan politik yang cerdas, termasuk dengan menikahkan putranya, yaitu Orhan, dengan putri seorang penguasa Turki lainnya. Namun, Osman tidak sempat menyaksikan penaklukan seluruh Anatolia. Ia wafat pada tahun 1324. Kemudian, Orhan naik tahta, yang berarti ia juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk memperluas wilayah Utsmani, dan target pertamanya adalah Bursa. Bursa adalah kota dengan benteng yang kuat, kota perdagangan yang strategis, dan simbol kekuasaan Bizantium di Anatolia Barat. Orhan tahu, jika ia bisa merebut Bursa, maka Utsmani akan semakin kuat. Orhan mulai mengepung Bursa sekitar tahun 1317 dengan strategi yang khas dari Utsmani, yaitu menekan kota secara perlahan dan memutus jalur suplai tanpa melakukan serangan langsung yang beresiko tinggi. Dengan mengandalkan taktik perang gerilya, pasukan Utsmani mengisolasi kota dan melemahkan pertahanan musuh sedikit demi sedikit. Setelah hampir 1 dekade pengepungan, akhirnya pada tahun 1326, Bursa jatuh ke tangan Utsmani tanpa perlawanan besar karena kehabisan sumber daya dan minim bala bantuan dari Bizantium. Namun, yang menarik, Orhan tidak menghancurkan kota itu. Sebaliknya, Bursa dijadikan ibu kota pertama Kesultanan Utsmani, menandai awal dari transformasi mereka dari beylik kecil menjadi kekuatan yang lebih besar. Orhan tidak berhenti di situ. Ia terus memperluas wilayahnya, menaklukkan Iznik atau Nisea pada tahun 1331 dan Izmit atau Nikomedia pada tahun 1337. Kini, hampir seluruh Anatolia Barat berada di bawah Panji Utsmani.
Pada tahun 1362, setelah kematian Sultan Orhan, putranya Murad ke-1 naik tahta. Saat itu, Kesultanan Utsmani masih menjadi kekuatan regional, tapi Murad tidak ingin sekedar bertahan, ia ingin menguasai. Langkah pertamanya adalah menaklukkan Adrianopel, yang kemudian dikenal dengan nama Edirne. Dengan jatuhnya Edirne pada tahun 1369, Utsmani kini memiliki ibu kota baru. Dari sini, Sultan Murad ke-1 mulai melakukan ekspansi besar-besaran ke Balkan. Di tahun 1371, di tepi Sungai Maritsa, sebuah pasukan besar dari Serbia dan Bulgaria berkumpul. Mereka berencana menghancurkan kekuatan Kesultanan Utsmani yang mulai mengancam wilayah Balkan. Dengan jumlah lebih dari 30.000 prajurit, mereka merasa yakin bisa memenangkan pertempuran. Namun, Sultan Murad ke-1 tidak menghadapi mereka dengan cara biasa. Alih-alih bertarung secara terbuka, ia merencanakan serangan mendadak di malam hari saat pasukan Serbia dan Bulgaria sedang beristirahat dalam keadaan lengah. Tentara Utsmani yang jauh lebih sedikit jumlahnya menyelinap dan menyerang secara tiba-tiba. Kejutan ini menghancurkan pasukan musuh. Mereka panik, tak sempat mengambil senjata, dan berusaha melarikan diri. Banyak dari mereka yang justru berdesak-desakan hingga jatuh dan tenggelam di Sungai Maritsa. Begitu banyak darah yang bercampur dengan air sungai, sehingga tempat itu kemudian dikenal sebagai Sungai Darah. Sultan Murad ke-1 terus menekan. Akhirnya Bulgaria, Makedonia, Albania semua jatuh ke tangan Utsmani. Hingga akhirnya di tahun 1389 pertempuran besar terjadi di Kosovo. Di dataran Kosovo, tentara Serbia bersatu di bawah Raja Lazar mencoba menghentikan laju Utsmani. Pertempuran berlangsung sengit, tapi pasukan Sultan Murad ke-1 lebih unggul. Raja Lazar terbunuh di sana, pasukan Serbia hancur, dan kemenangan mutlak bagi Kesultanan Utsmani. Namun, di tengah kemenangan tersebut, bencana terjadi. Seorang bangsawan Serbia bernama Miloš Obilić berpura-pura menyerah. Ia dibawa ke hadapan Sultan Murad ke-1, lalu tiba-tiba Obilić mencabut belatinya dan menikam Sultan Murad di dalam kemahnya. Sultan Murad ke-1 pun gugur di medan perang, satu-satunya Sultan Utsmani yang terbunuh di tangan musuh. Tahta pun akhirnya jatuh ke tangan putranya, yaitu Sultan Bayezid ke-1 yang dikenal sebagai Yildirim, yang berarti si kilat. Dan benar saja, begitu ia berkuasa, Bayezid langsung bergerak secepat kilat. Satu persatu kerajaan-kerajaan kecil di Anatolia takluk di bawah Kesultanan Utsmani. Bayezid tidak hanya ingin memperluas wilayah, ia ingin menyatukan Anatolia sepenuhnya di bawah satu kekuasaan. Karamanoglu, Germian, Amasya, dan Kastamonu semua jatuh ke tangannya. Dan tak hanya Anatolia, Bayezid kembali menekan Eropa. Pada tahun 1396, dalam pertempuran Nikopolis, ia menghadapi pasukan salib gabungan Eropa yang ingin mengusir Utsmani dari Balkan. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu pertempuran, Bayezid menghancurkan mereka semua. Eropa pun gemetar. Di puncak kejayaannya, sebuah bencana datang dari timur. Di tahun 1402, di dataran Ankara, pasukan Bayezid menghadapi pasukan Timur Leng. Bayezid yakin dirinya tak terkalahkan. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari. Banyak emirat Turki di Anatolia yang ia tundukkan ternyata membelot ke Timur Leng. Ketika perang pecah, pasukan Timur Leng lebih unggul. Gajah perang mereka mengobrak-ngabrik pasukan Utsmani. Bayezid berjuang mati-matian, tapi akhirnya ia dikepung dan ditangkap dan dijadikan tawanan. Sultan Bayezid yang pernah mengguncang Eropa kini terpenjara di tangan Timur Leng. Beberapa bulan kemudian, ia wafat dalam kurungan. Dengan wafatnya Sultan Bayezid, Kesultanan Utsmani terpecah. Putra-putranya saling berebut tahta dalam perang saudara yang dikenal sebagai Interregnum Utsmani yang berlangsung sekitar tahun 1402 sampai 1413. Anatolia yang sebelumnya bersatu kini kembali terpecah belah. Konflik saudara ini terjadi antara 4 putra dari Sultan Bayezid, yaitu Sulaiman, Isa, Mahmed, dan Musa. Dalam konflik yang cukup panjang ini, akhirnya Mahmed ke-1 muncul sebagai pemenang dan berhasil memulihkan stabilitas kesultanan pada tahun 1413 dengan menjadikan Edirne sebagai ibu kota. Pada masa pemerintahannya, Sultan Mahmed ke-1 cukup sibuk untuk memberantas pemberontakan di wilayahnya. Di wilayah Balkan, ia berhasil meredam pemberontakan dan memperkuat kekuasaan Utsmani di wilayah yang sebelumnya terpecah belah akibat perang saudara. Di Anatolia, ia mengalahkan berbagai pemberontakan,
termasuk perlawanan dari Emirat Karaman dan beylik-beylik Turki lainnya yang mencoba memerdekakan diri setelah kekalahan Utsmani dari Timur Leng. Salah satu tantangan terbesar pada masanya adalah pemberontakan Syekh Badreddin, seorang ulama sufi yang mengusung ajaran sinkretisme agama dan memberontak terhadap Utsmani. Sultan Mahmud I berhasil menumpas pemberontakan ini dan mengeksekusi Badreddin pada tahun 1420. Dari sini Kesultanan Utsmani mengalami kestabilan selama lebih dari 2 dekade. Sultan Mahmud I wafat pada 26 Mei 1421 dan digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Murad II. Pada masa awal pemerintahan Sultan Murad II, ia harus menghadapi banyak tantangan, termasuk pemberontakan di Anatolia dan ancaman dari pasukan Kristen di Balkan. Dengan strategi militer yang cermat, ia berhasil memperkuat kekuasaan Utsmani dan memperluas wilayahnya. Salah satu pencapaian besarnya adalah menaklukkan Tesalonika dari tangan Fenisia pada tahun 1430 yang memperkuat dominasi Utsmani di wilayah Yunani. Selain itu, ia menghadapi koalisi Kristen dalam pertempuran Varna pada tahun 1444, di mana pasukannya berhasil mengalahkan pasukan salib yang dipimpin oleh raja dari Polandia dan Hongaria. Kemenangan ini memastikan kendali Utsmani atas Balkan dan membuat kerajaan Kristen berpikir 2 kali sebelum menantang Utsmani kembali. Sultan Murad II sempat mengundurkan diri pada tahun 1444, menyerahkan tahtanya kepada putranya yaitu Mahmud II yang saat itu masih berusia muda. Namun, ancaman baru dari Eropa memaksanya untuk kembali berkuasa pada tahun 1446. Demi menjaga stabilitas kesultanan, ia kemudian menghadapi pertempuran Kosovo kedua pada tahun 1448 melawan Jonas Hunyadi dari Hongaria dan kembali meraih kemenangan yang mengukuhkan dominasi Utsmani di Eropa Tenggara. Di masa akhir pemerintahannya, Sultan Murad II berfokus pada reformasi internal dan mempersiapkan militer yang nantinya akan membantu putranya yaitu Sultan Mahmud II dalam penaklukan besar yaitu penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Sultan Murad II wafat pada tahun 1451, meninggalkan warisan berupa kesultanan yang kuat dan stabil. Kepemimpinannya dianggap sebagai pondasi penting bagi kebangkitan Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud II yang dikenal sebagai Al-Fatih. Sultan Mahmud II naik tahta untuk kedua kalinya di usia 19 tahun dan langsung menunjukkan ambisinya untuk menjadikan Utsmani sebagai kekuatan utama di dunia. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas, ambisius, serta memiliki visi jangka panjang untuk membangun peradaban yang kuat. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Kota ini telah lama menjadi pusat kekuatan Kristen Ortodoks dan dianggap sebagai benteng yang tidak bisa ditembus dengan tembok-tembok raksasa yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Namun, Sultan Mahmud II sudah matang dengan rencananya. Ia mengerahkan sekitar 80.000 sampai 100.000 pasukan, termasuk pasukan elit Janissary, sementara Kekaisaran Bizantium hanya memiliki sekitar 7.000 sampai 10.000 prajurit yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus ke-11. Sultan Mahmud II menggunakan meriam raksasa buatan insinyur Hungaria yaitu Orban untuk menghancurkan tembok Konstantinopel yang selama ribuan tahun belum pernah ditembus. Selain itu, ia menunjukkan kecerdikan dengan mengangkut kapal-kapal Utsmani melewati daratan untuk melewati rantai besi yang menghalangi selat tanduk emas. Setelah pengepungan selama 53 hari, pasukan Utsmani berhasil menerobos benteng kota pada 29 Mei 1453 dan Kaisar Konstantinus ke-11 terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selain menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mahmud II juga melakukan ekspansi besar-besaran di Eropa dan Asia. Ia menaklukkan Serbia pada tahun 1459, Bosnia pada tahun 1463, Albania pada tahun 1479, Morea atau Yunani, serta wilayah Trabzon dan Anatolia Timur. Bahkan, ia sempat mengirim ekspedisi militer ke Italia, menguasai Oranto pada tahun 1480. Meskipun serangan ini gagal dilanjutkan setelah kematiannya. Selain itu, Sultan Mahmud II memperkuat sistem pemerintahan Utsmani dengan reformasi hukum, administrasi, serta memperkuat kekuatan militer dengan membangun armada laut yang lebih besar. Setelah wafatnya Sultan Mahmud II pada tahun 1481, Kesultanan Utsmani memasuki masa transisi di bawah kepemimpinan putranya,
yaitu Sultan Bayezid II. Berbeda dengan ayahnya yang terkenal sebagai penakluk, Sultan Bayezid II lebih berfokus pada stabilitas internal dan penguatan ekonomi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cenderung damai dan lebih banyak berupaya mengkonsolidasikan kekuatan di dalam negeri dibandingkan melakukan ekspansi besar-besaran. Salah satu kebijakan paling terkenal dari masa pemerintahannya adalah memberikan perlindungan kepada kaum Yahudi Sephardi yang diusir dari Spanyol pada tahun 1492 dengan memberi mereka tempat tinggal dan peluang ekonomi di wilayah Utsmani. Namun, meskipun berhasil menjaga stabilitas, Sultan Bayezid II menghadapi konflik internal dengan putranya yang lebih ambisius dan berorientasi pada ekspansi militer. Ketegangan antara ayah dan anak ini semakin memuncak hingga akhirnya putra dari Sultan Bayezid II ini, yaitu Selim ke-1, berhasil memaksa Sultan Bayezid II turun tahta pada tahun 1512, menandai awal dari era baru yang jauh lebih agresif dalam kebijakan luar negeri Kesultanan Utsmani. Sultan Selim ke-1 dikenal sebagai penguasa Utsmani yang membawa ekspansi besar-besaran ke wilayah selatan, khususnya Mesir, Suriah, dan Hijaz. Sebelum menghadapi Kesultanan Mamluk, ia terlebih dahulu menundukkan Safawi di Persia yang dianggap sebagai ancaman besar bagi kekuasaan Utsmani. Pada tahun 1514, Sultan Selim ke-1 berhadapan dengan Shah Ismail dalam pertempuran Kaldiran, di mana pasukan Utsmani yang dipersenjatai meriam dan senapan mampu mengalahkan tentara Safawi yang masih mengandalkan kavaleri tradisional. Kemenangan ini memastikan kendali Utsmani atas Anatolia Timur dan melemahkan pengaruh Syiah di wilayah ini. Setelah kemenangan atas Safawi, Sultan Selim ke-1 mengalihkan perhatiannya ke selatan, menuju Kesultanan Mamluk yang berpusat di Mesir. Kesultanan Mamluk saat itu menguasai Suriah, Palestina, dan Hijaz, termasuk kota suci Mekah dan Madinah. Mereka juga masih menaungi Khalifah Abbasiyah sebagai simbol kekhalifahan Islam. Sultan Selim ke-1 memulai invasi ke wilayah Mamluk dengan pertempuran Marjdebik yang terjadi pada 24 Agustus 1516 di dekat Aleppo. Di dalam pertempuran ini, Sultan Mamluk, Konsuh Al-Ghuri terbunuh dan pasukan Utsmani meraih kemenangan besar, membuka jalan bagi mereka untuk menguasai Suriah dan Palestina. Setahun kemudian, dalam pertempuran Ridania yang terjadi pada 22 Januari 1517 di dekat Kairo, pasukan Utsmani yang lebih unggul dalam artileri berhasil mengalahkan Mamluk yang masih bertahan. Sultan terakhir Mamluk, yaitu Tuman Bey, akhirnya ditangkap dan dihukum mati, mengakhiri kekuasaan Mamluk secara resmi. Setelah penaklukan Mesir, Selim ke-1 menerima penyerahan simbolis gelar khalifah dari Khalifah Abbasiyah terakhir, yaitu Al-Mutawakkil ketiga. Dengan ini, Kesultanan Utsmani tidak hanya menjadi penguasa dunia Islam secara militer, tetapi juga pemegang kekhalifahan Islam secara syah. Wilayah bekas Abbasiyah yang dulunya mencakup Irak, Suriah, Mesir, dan sebagian Afrika Utara, kini berada di bawah kendali Utsmani. Dengan penguasaan atas Mekah dan Madinah, Sultan Selim ke-1 memperkuat legitimasi Utsmani sebagai pelindung dua kota suci, menjadikan Istanbul sebagai pusat kekuatan Islam yang baru. Sultan Selim ke-1 wafat pada 22 September 1520 di dekat kota Korlu. Penyebab kematiannya masih diperdebatkan, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa ia meninggal karena penyakit, kemungkinan kanker kulit atau wabah pes. Setelah wafatnya, ia digantikan oleh putranya, yaitu Sulaiman, yang kemudian membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya. Sultan Sulaiman ke-1 yang lebih dikenal sebagai Sulaiman yang Agung memerintah dari tahun 1520 hingga 1566 dan dianggap sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah Utsmani. Di bawah kepemimpinannya, Utsmani mencapai puncak kejayaannya dalam bidang militer, ekonomi, dan hukum. Ia memperluas wilayah ke Eropa Tengah, Afrika Utara, dan Timur Tengah dengan kemenangan besar seperti penaklukan Beograd pada tahun 1521, Pulau Rhodes pada tahun 1522, dan sebagian besar wilayah Hungaria setelah pertempuran Mohawk ketiga pada tahun 1526. Puncaknya, ia bahkan mengepung Wina pada tahun 1529, meskipun pengepungan ini gagal menaklukkan kota Wina. Selain memperluas wilayah, Sultan Sulaiman juga memperkuat armada laut Utsmani, menjadikan Laut Mediterania sebagai wilayah dominasi mereka, dengan kemenangan besar atas Spanyol dan Venesia. Selain sebagai penakluk, Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai seorang negarawan dan pembaharu hukum.
ia menyusun undang-undang yang lebih terstruktur dan dikenal sebagai Al-Qanuni. Di masanya, sistem administrasi pemerintahan diperbaiki, pajak disederhanakan, dan hak-hak rakyat lebih diperhatikan. Di bidang budaya dan arsitektur, ia mendukung pembangunan masjid, jembatan, dan madrasah, termasuk Masjid Sulaimani di Istanbul yang menjadi simbol kejayaan Utsmani. Hubungan dengan Eropa pun mencapai titik penting, di mana Sultan Sulaiman ke-1 menjalin aliansi strategis dengan Prancis untuk melawan Habsburg, sebuah langkah diplomatik yang memperkuat pengaruh Utsmani di kancah internasional. Masa pemerintahan Sultan Sulaiman ke-1 dikenal sebagai masa keemasan Kesultanan Utsmani, di mana kerajaan ini berada di puncak kekuatan militernya dan memiliki wilayah yang luas membentang dari Aljazair di barat hingga Irak di timur dan Hungaria di utara serta Yaman di selatan. Setelah masa keemasan di bawah Sultan Sulaiman ke-1, Kesultanan Utsmani mulai mengalami stagnasi dan kemunduran bertahap. Beberapa faktor seperti birokrasi yang semakin korup, kekalahan militer, dan perubahan sistem pemerintahan berkontribusi pada kemunduran ini. Namun, ada beberapa sultan yang dianggap paling berpengaruh dalam mempercepat kemunduran Utsmani. Yang pertama adalah Sultan Selim II yang memerintah pada tahun 1566 sampai 1574. Sultan Selim II, putra dari Sultan Sulaiman ke-1, sering dianggap sebagai titik awal stagnasi Kesultanan Utsmani. Berbeda dengan ayahnya yang kuat dan aktif dalam pemerintahan, Sultan Selim II lebih banyak menyerahkan urusan negara kepada wazir dan pejabat istana. Ia lebih dikenal dengan gaya hidup mewah dan kegemarannya pada anggur, sehingga mendapat julukan Selim si pemabuk. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Utsmani mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Lepanto pada tahun 1571 melawan aliansi Kristen yang melemahkan dominasi Angkatan Laut Utsmani di Laut Mediterania. Kemudian Sultan kedua yang memperburuk keadaan Utsmani, yaitu Sultan Ibrahim ke-1 yang memerintah pada tahun 1640 sampai 1648. Sultan Ibrahim ke-1 dikenal sebagai Ibrahim si Gila, memperburuk kondisi kesultanan dengan kebijakan yang tidak rasional. Ia terobsesi dengan harem dan menghabiskan banyak kekayaan negara untuk kesenangan pribadi. Pada masa pemerintahannya, korupsi di istana meningkat dan para pejabat mulai lebih berfokus pada keuntungan pribadi dibandingkan stabilitas negara. Akhirnya, Sultan Ibrahim ke-1 dikudeta dan dieksekusi oleh pasukan Janissary pada tahun 1648. Kemudian Sultan selanjutnya yang memperburuk keadaan Utsmani yaitu Sultan Mustafa II yang memerintah pada tahun 1695 sampai 1703. Pada akhir abad ke-17, Sultan Mustafa II berusaha mengembalikan kejayaan Utsmani dengan menyerang Eropa, tetapi justru mengalami kekalahan dalam Perang Besar Turki yang terjadi pada tahun 1683 sampai 1699. Kekalahan ini berujung pada Perjanjian Karlowitz yang menandai pertama kalinya Utsmani secara resmi kehilangan wilayah besar di Eropa, termasuk Hungaria yang jatuh ke tangan Habsburg. Pada masa ini, Kesultanan Utsmani benar-benar sudah mengalami kemunduran yang sangat signifikan, terutama dalam bidang administrasi, militer, dan ekonomi. Salah satu faktor utama kemunduran ini adalah kurangnya pemimpin dengan kemampuan yang sebanding dengan Sultan Sulaiman ke-1, sehingga penerusnya kesulitan untuk mempertahankan kejayaan Utsmani. Selain itu, kerusuhan internal seperti perselisihan di kalangan elit pemerintahan, korupsi yang semakin meluas, dan ketidakmampuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di kalangan rakyat turut memperburuk kondisi negara. Pada abad ke-17 dan 18, Kesultanan Utsmani mulai menghadapi tantangan besar dari kekuatan Eropa yang semakin maju, seperti Austria, Rusia, dan Perancis. Selain itu, revolusi industri yang terjadi di Eropa memberi mereka keunggulan teknologi dalam bidang militer, sementara Utsmani terjebak dalam sistem yang membuat mereka semakin tertinggal. Akhirnya, Utsmani kehilangan banyak wilayah penting, termasuk Hungaria, setelah kekalahan dalam pertempuran Mohawk keempat, serta serangan besar dari Rusia dan Austria yang merenggut sebagian besar wilayah di Eropa. Pada periode ini, Kesultanan Utsmani lebih banyak terlibat dalam konflik internal dan perang yang tidak bisa mereka menangkan, yang membuat mereka semakin sulit untuk mempertahankan kekuasaannya. Stagnasi ini berlangsung hingga akhir abad ke-19, ketika Utsmani akhirnya dikenal sebagai orang sakit di Eropa karena ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Puncaknya adalah masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II mencoba mempertahankan kekuasaan Utsmani dengan menerapkan kebijakan pan-Islamisme
dan menekan gerakan reformasi. Meskipun ia berhasil membangun infrastruktur seperti jalur kereta api Hijaz, kebijakan otoriternya dan penindasan terhadap oposisi membuatnya dikudeta oleh gerakan Turki Muda pada tahun 1909. Pada akhirnya, kebijakan represifnya mempercepat perpecahan internal dan melemahkan kontrol Utsmani atas wilayah-wilayahnya. Masa kehancuran Kesultanan Utsmani mencapai puncaknya setelah Perang Dunia ke-1 yang terjadi pada tahun 1918, di mana Utsmani menderita kekalahan telak dan kehilangan hampir seluruh wilayahnya. Setelah kekalahan tersebut, aliansi sekutu membagi-bagi wilayah Utsmani melalui perjanjian Sevres pada tahun 1920 dan mempercepat disintegrasi kesultanan ini. Pada tahun 1922, Sultan terakhir Utsmani yaitu Mehmed ke-6 diusir dari Istanbul, menandai berakhirnya era Kesultanan Utsmani. Dan tidak lama setelah itu, pada tanggal 3 Maret 1924, Kekhalifahan Utsmani pun resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian mendirikan Republik Turki. Dengan berakhirnya Kesultanan Utsmani, Kekhalifahan umat Islam pun berhenti di tahun tersebut. Terima kasih.